Bab 651. Segel ini tidak cukup besar. Penjaga keamanan melihat pemandangan ini dan buru-buru mendekat. Direktur Zhang, apa yang kamu lakukan? Tepatnya, perusahaan kami melarang keras suara keras. Zhang Fugui menamparkan wajah seseorang, tersesat. Suruh Suekin keluar dan menemui saya, atau saya akan menyegel tempat ini sekarang juga. Begitu dia berbicara, karyawan di belakangnya juga menonjol dengan postur agresif, memperjelas bahwa mereka ada di sana untuk mendukung Zhang Fugui. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Fugui? Cepatlah dan suruh orang yang Anda sebut Presiden Sue keluar untuk menyambutnya, atau jangan salahkan saya karena kejam dengan pemberitahuan penutupan ini. Seseorang yang tampak seperti pemimpin tim melambaikan pemberitahuan itu, seolah-olah itu adalah pedang kekaisaran atau dekret kekaisaran, memerintah dengan sikap angkuh. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Berpikir untuk menyegel Swanting Corporation. Saya khawatir pemberitahuan Anda tidak cukup signifikan. Saat dia berbicara, Suekin, ditemani oleh eksekutif perusahaan, melangkah keluar dari lift dan berjalan lurus ke arah Zhang Fugui dan ketua tim. Pemimpin tim mengamati Suekin dari atas ke bawah, mendengus dingin, dan berkata, pemberitahuan penutupan saya mungkin tidak besar, tapi sangat efektif. Anda harus benar-benar keluar dan belajar tentang aturan di sini. Tidak ada orang yang berani mengatakan, tidak, ke tempat yang ingin saya tutup. Zhang Fugui terlihat sombong, bagaimana dengan itu, Presiden Sue, apakah Anda sekarang menyadari berat badan Anda sendiri? Hanya seorang presiden perusahaan, bukankah Anda hanya pencari nafkah yang mengelola sesuatu untuk orang lain? Anda benar-benar terlalu memikirkan diri sendiri. Apakah Anda yakin saya dapat menghentikan Anda menjadi presiden hanya dengan satu kata? Kamu berani memecatku. Anda bahkan tidak cocok untuk dibandingkan. Zhang Fugui benar-benar tak kenal takut, sikapnya mencapai puncak arogansi. Suekin tersenyum tipis, Zhang Fugui, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menahanmu hanya karena kamu bergantung pada ayah mertuamu? Zhang Fugui balas mencibir, bisakah kamu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, ayah mertua saya juga tiba hari ini, dan saya benar-benar ingin melihat apakah Anda masih bisa sombong seperti Anda pagi ini ketika dia tiba di sini. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, terdengar derit rem, dan armada kendaraan berhenti tepat di depan gerbang kompi. Pintu bas terbuka dan beberapa bawahan dengan pakaian kerja mengantar seorang lelaki tua berjaket turun dari kendaraan. Penatua memiliki wajah tegas dan otoritas bawaan tentang dirinya, jelas merupakan hasil dari bertahun-tahun bertahan dan mengasah di dunia birokrasi. Pria ini tidak lain adalah ayah mertua Zhang Fugui, Liu Zigong yang berpengaruh. Wajah Zhang Fugui bersinar kegirangan saat melihat Liu Zigong dan dengan cepat pergi menyambutnya. Seorang asisten seperti asisten dengan tegas menginstruksikan Suekin, Direktur Liu ada di sini di Swanting Corporation untuk pemeriksaan, di mana penanggung jawabnya. Cepat keluar untuk menyambutnya. Para eksekutif Swanting Corporation bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, melihat Presiden Sue mereka memilih untuk mengabaikan kata-kata asisten, mereka juga berdiri dengan hormat di belakangnya, juga tidak menunjukkan reaksi. Alis asisten berkerut karena tidak senang. Apakah kalian semua tuli? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Asisten itu tampak seolah menentang perintahnya dan tidak maju untuk menyambut Direktur Liu adalah dosa yang tak termaafkan. Zhang Fugui juga tampak kesal, menunjuk ke arah Suekin dan berteriak, saya melihat Swanting Corporation benar-benar menjadi terlalu besar untuk celahnya, bahkan berani mengabaikan ayah saya. Ini benar-benar akhir dari jalan bagimu, Swanting Corporation. Wajah cantik Suekin yang memukau tidak menunjukkan riak kesedihan, sudut mulutnya memperlihatkan senyum samar. Sejak berdirinya Swanting Corporation, semua operasi bisnis kami telah sah dan sah, tanpa satupun praktik yang tidak patut. Bahkan jika ayahmu memegang kekuasaan sektor industri dan komersial di tangannya, bahkan jika dia memiliki otoritas yang luar biasa, dia tidak bisa begitu saja menutup perusahaan kita, bukan? Liu Zigong mendorong Zhang Fugui ke samping dan berjalan lurus ke arah Suekin. Tatapannya angkuh, memancarkan aura superioritas. Sewenang-wenang. Bagaimana ini sewenang-wenang? Saya sekarang curiga bahwa Swanting Corporation terlibat dalam operasi yang tidak semestinya, dan saya perlu melakukan penyelidikan tertutup terhadap perusahaan Anda. Tanggal pembukaan kembali yang tepat harus ditentukan. Bagaimana dengan itu, apakah alasan ini cukup cocok untukmu? Jika menurutmu itu tidak pantas, aku selalu bisa memberimu yang lain. Misalnya, diduga membahayakan keamanan nasional negara Yan, atau diduga terlibat dalam pencucian uang bawah tanah. Apa pendapat Anda tentang alasan-alasan ini? Liu Zigong mengucapkan kata-kata ini dengan enteng, namun kata-kata itu syarat dengan rasa penindasan yang luar biasa, ancaman yang jelas. Tindakannya adalah pesan yang jelas bagi Suekin bahwa seseorang dengan posisi tinggi seperti dia, dengan kekuatan yang dia miliki, dapat menghancurkan perusahaan seperti Swanting Corporation dengan mudah. Zhang Fugui berdiri,
dengan angkuh menikmati kemuliaan yang terpantul. Hahaha, apakah kamu mendengarnya? Bagi ayahku, berurusan denganmu seperti permainan anak-anak. Semua eksekutif perusahaan menunjukkan tanda-tanda panik di wajah mereka. Perusahaan mereka baru beroperasi selama setengah bulan, dan orang-orang ini baru saja melompat kapal dari perusahaan lain. Mungkinkah bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menetap, seluruh perusahaan menghadapi risiko ditutup? Dihadapkan dengan ancaman Zhang Fugui, Sue Qin tertawa terbahak-bahak. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sue Qin bertepuk tangan dengan persetujuan mengejek. Tidak buruk sama sekali, benar-benar layak menjadi sutradara Liu, benar-benar mampu membalikkan tangan seperti awan dan menutupi tangan seperti hujan. Liu Zigong menunduk dengan bangga, izinkan saya memberitahu Anda, ini bukan jenis dusun yang biasa Anda kunjungi. Di sini, Anda harus mengikuti aturan. Menyinggung anggota keluarga Liu Zigong adalah hal paling bodoh yang pernah kamu lakukan. Mengingat masa mudamu dan ketidaktahuanmu terhadap aturan, aku bersedia memberimu satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kesempatan seperti apa? Sue Qin bertanya, alisnya terangkat sedikit rasa ingin tahu dalam suaranya. Liu Zigong memulai, kembalikan posisi Fugui dan minta maaf padanya, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu tentang masalah ini. Tepat sekali. Zhang Fugui menimpali, dan kamu harus memberiku kenaikan gaji. Jika tidak, jangan berharap Swanting Corporation terus beroperasi. Zhang Fugui memanfaatkan kekacauan itu. Sue Qin tersenyum tipis, kamu dan putramu adalah kalkulator yang tepat. Sayangnya, Anda salah perhitungan kali ini. Sue Qin melirik arlojinya dan berkata dengan enteng, sudah waktunya, mereka seharusnya ada di sini. Zhang Fugui bertanya, bingung, siapa yang seharusnya ada di sini? Sue Qin tersenyum misterius, kamu akan tahu sebentar lagi. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki. Selusin pekerja yang mengenakan seragam inspeksi masuk. Saat melihat orang-orang ini, wajah Liu Zigong tiba-tiba berubah, dan dia merasa tenggelam. Seperti yang diharapkan, pekerja utama mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan otoritas, mengatakan, Liu Zigong, menurut laporan, Anda telah menerima tunjangan secara ilegal melebihi 1 miliar. Silakan ikut kami sekarang. Bab 652 kesalahan telah dibuat, biarlah. Apa? Liu Zigong tersambar petir, dan menawarkan senyum malu-malu, kamu pasti salah, bagaimana mungkin aku bisa? Apakah ada kesalahan atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu pergi, pekerja utama berkata dengan ekspresi baja. Liu Zigong merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Dia sangat jelas tentang prosedur kerja orang-orang ini, jika mereka tidak memiliki bukti kuat di tangan, mereka tidak akan berani bergerak melawan seseorang dari pangkatnya dengan mudah. Yang berarti bahwa kesalahannya pada dasarnya dikonfirmasi tanpa keraguan. Liu Zigong tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak menerima petunjuk tentang hal ini sebelumnya? Mengapa ini begitu tiba-tiba? Hanya di mana masalahnya muncul? Pada saat itu, Sue Qin mulai berbicara, Direktur Liu, sepertinya kali ini, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatanmu. Liu Zigong tiba-tiba menyadari, itu kamu. Kaulah yang menarik tali di belakang layar. Sue Qin menjawab dengan penuh arti, bagaimana menurutmu? Tanggapan seperti itu sama baiknya dengan pengakuan. Kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Liu Zigong meraung dan menyerang Sue Qin. Sayangnya, bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia dilempar ke tanah oleh para pekerja. Jaketnya kotor, celananya robek, dia terlihat sangat acak-acakan. Setelah itu, Sue Qin mengeluarkan kamera kecil dari orangnya dan menyerahkannya kepada para pekerja. Ini adalah bukti dia menggunakan posisinya untuk mengancam perusahaan Swanting kita sekarang. Mereka mungkin berguna untuk Anda. Liu Zigong disambar petir. Kejahatannya sudah cukup besar, dan sekarang, dengan tambahan tuduhan pemerasan ini, dia khawatir dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Liu Zigong dipenuhi dengan penyesalan. Kalau saja dia tahu itu akan terjadi, dia tidak akan pernah terlibat dengan Swanting Corporation apapun yang terjadi. Zhang Fugui juga sangat marah pada saat ini. Sue Qin, beraninya kamu menikam ayah mertuaku dari belakang, kamu bukan manusia. Hati yang keji. Dasar celaka. Zhang Fugui terus mengutuk, sangat gelisah. Sue Qin mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke arah para pekerja, saya hampir lupa, Zhang Fugui ini adalah menantu Liu Zigong. Dia telah menindas orang lain di perusahaan dengan menyamar sebagai nama Direktur Liu beberapa kali, dan saya menduga ada semacam keterikatan finansial di antara mereka. Saya sangat menyarankan Anda untuk memeriksanya. Perusahaan kami juga akan memberikan bukti yang relevan secepatnya. Kata-kata ini membuat Zhang Fugui benar-benar tercengang. Pernyataan Sue Qin telah tepat mengenai tumit Akilisnya. Memang, selama bertahun-tahun, Zhang Fugui benar-benar tidak ada gunanya dengan Liu Zigong, dan jika penyelidikan benar-benar dilakukan, dia tidak akan melarikan diri, dia pasti akan dipenjara apapun yang terjadi.
Setelah mendengar kata-kata Sue Qin, para pekerja segera mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Fugui. Zhang Fugui menggigil ketakutan, dengan cepat tersenyum, "Presiden Sue, itu semua salahku sebelumnya, seharusnya aku tidak mengganggumu. Dengar, ayah mertuaku akan dibawa pergi, aku tidak bisa mengancammu lagi. Tolong anggap saya tidak lebih dari kentut dan biarkan berlalu, Presiden Sue." Sue Qin dengan lembut menggelengkan kepalanya, mengatakan itu akan membuatku tampak agak ragu-ragu. Apa? Zhang Fugui gagal menangkapnya sekaligus. Sue Qin tidak mengganggunya lagi dan memimpin kelompoknya langsung kembali ke lantai atas. Para pekerja juga dengan cepat mendekat. "Kamu adalah Zhang Fugui, kan? Silakan ikut kami juga, untuk membantu penyelidikan kami." Kaki Zhang Fugui menjadi lemah, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. "Presiden Sue, bebaskan aku, Presiden Sue, kasihanilah." Zhang Fugui memohon dengan putus asa, tetapi Sue Qin menutup telinga dan sudah memasuki lift. Para eksekutif perusahaan juga terkejut. Bahkan sosok Liu Zigong bisa diturunkan dengan mudah, Presiden Sue ini tidak bisa diremehkan. "Presiden Chen, masalah dengan Zhang Fugui telah diselesaikan." Setelah kembali ke kantor, Sue Qin segera memutar nomor Chen Xuan dan melaporkan situasinya. "Bagus, kamu sudah bekerja keras." Suara Chen Xuan datang dari sisi lain. Setelah menutup telepon, senyum muncul di wajah Sue Qin yang menakjubkan. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia mulai menikmati perasaan bekerja untuk Chen Xuan. Selama di tempat sewa. Tidak lama setelah Chen Xuan menutup telepon ketika telepon itu berdering lagi. Chen Xuan melirik ide penelepon, Cui Ruyun. Satu-satunya orang di kota Sijiu yang membuat Chen Xuan merasa akrab, dia menjawab panggilan itu tanpa berpikir dua kali. "Halo, Ruyun. Chen Xuan, apakah kamu bebas malam ini? Jika tidak, bagaimana kalau bergabung dengan saya untuk makan malam?" Setelah mengatakan ini, detak jantung Cui Ruyun tanpa disadari semakin cepat. Sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Chen Xuan akan datang ke kota Sijiu, dia memilih untuk mengikutinya dengan tegas meskipun ditentang oleh sepupunya, Cui Fengjiu. Dia tidak ada di sini untuk urusan apapun. Dia ada di sini untuk pria ini. Saat dia menanyakan pertanyaan ini, Cui Ruyun merasa agak gugup, takut permintaannya akan ditolak. Tapi saat berikutnya, "Tentu, aku akan datang nanti," jawab Chen Xuan tanpa ragu-ragu. Mendengar tanggapannya, Cui Ruyun sangat gembira. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu." Setelah menutup telepon, senyum malu-malu seperti gadis yang sedang jatuh cinta muncul di wajah memikat Cui Ruyun. Kembali ke kota Huai, sebuah benih telah ditanam di dalam hatinya, tetapi karena terlalu banyak keadaan dan batasan konvensi duniawi, Cui Ruyun selalu mengubur semua pikirannya di dalam hatinya, tidak berani menunjukkan sedikit pun dari mereka. Sekarang, di kota Sijiu, hanya mereka berdua. Pikiran yang telah dia kubur dalam-dalam di dalam hatinya, pada saat ini, melonjak seperti banjir dan tidak bisa lagi ditekan. Cui Ruyun tahu dia mungkin telah melakukan kesalahan. Namun meski begitu, Cui Ruyun masih belum bisa mengendalikan dirinya. Jika itu salah, maka biarlah. Setengah jam kemudian, Chen Xuan tiba di Zikidonglai Grand Hotel seperti yang dijanjikan. "Tuan Chen, Presiden Cui, kami telah menunggumu di kamar pribadi di lantai atas cukup lama." Begitu dia sampai di pintu masuk, seorang pelayan datang untuk menyambutnya. Setelah kejadian terakhir kali, semua orang di Zikidonglai sangat mengenal Chen Xuan. Chen Xuan mengangguk dan langsung naik ke atas. Dia mengetuk pintu. Pintu segera dibuka, ternyata orang di dalam sudah menunggu lama. Melihat pemandangan di hadapannya, Chen Xuan terkejut. Hari ini, Cui Ruyun mengenakan gaun malam sutra merah. Gaun yang pas bentuknya menempel di tubuh Cui Ruyun, tanpa malu-malu menampilkan sosoknya yang sempurna dan dewasa. Di bawah garis leher V yang dalam, tulang selangkanya yang halus terlihat sangat seksi, belum lagi payudaranya yang bangga, yang benar-benar memesona dan tak tertahankan. Untuk kedatangan Chen Xuan, Cui Ruyun bahkan secara khusus merias wajahnya dengan sangat hati-hati. Menggoda, dewasa, dan penuh pesona. Cui Ruyun bisa memenuhi setiap fantasi pria tentang seorang wanita. Bab 653. Kompetisi obat dan makanan. Dihadapkan dengan kecantikan luar biasa seperti Cui Ruyun, tidak ada pria yang bisa tetap bergeming, dan bahkan Chen Xuan, saat melihatnya saat ini, mau tidak mau merasakan riak di hatinya. Namun, Chen Xuan dengan cepat menekan emosi seperti itu. Dalam hatinya, dia hanya ingin menganggap Cui Ruyun sebagai teman biasa. "Duduklah," kata Cui Ruyun pelan. Di depan orang lain, Cui Ruyun selalu memancarkan keanggunan dan kemampuan beradaptasi yang mudah, tetapi di depan Chen Xuan, dia semua lembut, seperti seorang gadis muda yang tidak berpengalaman dalam cara dunia, dengan rasa malu yang tak terlukiskan. Chen Xuan dan Cui Ruyun duduk saling berhadapan. Di bawah cahaya lilin,
Cui Ruyun mempesona dan memikat, bibir merahnya menggoda, cahaya oranye dari cahaya lilin menimpanya, membuatnya tampak seperti kecantikan yang melangkah keluar dari mimpi indah, memiliki pesona yang tak terlukiskan. Melihat pria yang dikenalnya di depannya, Cui Ruyun, yang biasanya menangani dirinya sendiri dengan mudah, merasa sedikit gentar, tidak yakin harus berkata apa. Suasananya, untuk sesaat, menjadi agak canggung. Jadi, bagaimana bisnis di rumah Mi akhir-akhir ini? Chen Xuan angkat bicara, memecahkan kebuntuan. Cui Ruyun buru-buru mengangguk, ini cukup bagus. Restoran keluarga Meng tidak membuatmu bermasalah lagi, bukan? Cui Ruyun menggelengkan kepalanya, tidak, sejak kamu memberi mereka pelajaran terakhir kali, mereka tidak berani datang lagi. Saat dia berbicara, pikiran Cui Ruyun melayang, mengingatkannya pada peristiwa masa lalu. Sebelumnya di kota Huai, dan sekarang di kota Sijiu, pria ini selalu memberinya keamanan yang cukup saat dia sangat membutuhkannya. Perasaan ini membuat Cui Ruyun merasa sangat rileks. Setelah itu, keduanya di ruang pribadi mengobrol sebentar-sebentar. Percakapannya sederhana, kebanyakan tentang hal-hal yang tidak penting, seperti dua sahabat lama yang saling berbagi pengalaman dari masa lalu. Sederhana dan membosankan. Namun itu adalah percakapan yang sederhana dan membosankan yang membuat Cui Ruyun merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak memiliki banyak tuntutan, dia hanya berharap dia bisa terus duduk berhadapan dengan pria yang menggerakkan hatinya ini, mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rencana sekarang? Cui Ruyun, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, bertanya. Chen Xuan tersenyum masam, tidak ada rencana, untuk saat ini, hanya mencoba bertahan hidup di kota Sijiu. Bertahan hidup. Cui Ruyun tersenyum tipis, memulai Swanting Corporation, sebuah perusahaan dengan aset ratusan miliar, di kota Sijiu, Anda pasti menginginkan lebih dari sekadar bertahan hidup, bukan? Chen Xuan terkejut, lalu tersenyum. Tampaknya manuver kecilnya tidak luput dari pandangan Cui Ruyun. Ratusan miliar bukanlah apa-apa di sarang naga kota Sijiu ini, itu mungkin masih jauh dari cukup. Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Kembali ke kota Huai, dia tidak merasakannya, tetapi sekarang dia berada di kota Sijiu. Chen Xuan akhirnya menyadari energi kota ini dan ketidakberartiannya sendiri. Di kota Huai, perusahaan seperti Swanting Corporation dengan aset ratusan miliar jelas dianggap sebagai perusahaan terkemuka. Namun, di kota Sijiu, Swanting Corporation hampir tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Faktanya, hampir tidak ada kehadiran yang signifikan. Cui Ruyun secara alami mendengar ketidakberdayaan dalam kata-kata Chen Xuan, tetapi dia hanya tersenyum hangat. Jika Anda tidak puas dengan kekuatan Anda, sudahkah Anda mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnis Anda? Lagi pula, di tempat seperti kota Sijiu, sepertinya hanya yang kuat yang bisa bertahan. Chen Xuan mengangguk, aku sudah memikirkannya, tapi aku belum tahu caranya. Untuk membalas dendam, Chen Xuan tidak hanya perlu memperkuat kemampuannya sendiri, tetapi juga untuk memperoleh pengaruh sosial yang cukup. Dan untuk itu, tentu saja, dibutuhkan sejumlah besar kekuatan finansial sebagai penunjang. 100 miliar bukanlah jumlah yang kecil, namun di bentangan luas kota Sijiu, itu bahkan tidak dapat menimbulkan riak. Cui Ruyun tersenyum ringan, sebenarnya, saya telah memikirkan beberapa metode untuk Anda. Apakah Anda ingin mendengarnya? Alis Chen Xuan terangkat, oke, mari kita dengarkan. Cui Ruyun kemudian berkata, sebenarnya, ketika kami berada di kota Huai, saya memperhatikan rumah mie kesehatan Kiaoxia yang Anda mulai untuk ibu Anda, dan saya pikir itu luar biasa. Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk memindahkan bisnis mie kesehatan Kiaoxia ke kota Sijiu untuk melanjutkan? Keuntungan terbesar kota Sijiu dibandingkan kota Huai adalah ada lebih banyak praktisi seni bela diri. Selama Anda bisa menjalankan bisnis rumah mie, pasti akan menimbulkan sensasi. Dan Anda akan memiliki kesempatan untuk mengenal banyak orang yang terlibat dalam seni bela diri melalui saluran kultivasi kesehatan seni bela diri, membangun jejaring sosial Anda, yang mungkin berguna bagi Anda di masa depan. Mendengar kata-kata Cui Ruyun, mata Chen Xuan berbinar, merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Cui Ruyun benar-benar memenuhi reputasinya sebagai pengusaha wanita yang kuat, pertimbangannya komprehensif. Rumah mie sederhana bisa memiliki begitu banyak kemungkinan, yang sangat mengesankan Chen Xuan. Kemudian, sebuah ide muncul di benak Chen Xuan, dan dia bertanya, apa yang kamu katakan memang bagus, tapi kota Sijiu bukanlah kota Huai. Meskipun efek dari mie kesehatan memang luar biasa, tampaknya membuka pasar di tempat yang begitu kompleks seperti kota Sijiu tidaklah sesederhana itu, bukan? Cui Ruyun mengangguk, kamu benar, tidak mudah bagi apapun untuk membuat jejaknya di tempat seperti kota Sijiu, tetapi itu juga tergantung pada pendekatannya. Dengan pendekatan yang tepat, semuanya mungkin. Chen Xuan, melihat postur tubuhnya yang percaya diri, segera memahami sesuatu, apakah Anda sudah memikirkan strategi? Cui Ruyun tersenyum cerah, sangat cantik. Tuan Chen, kamu benar-benar pintar, katanya.
Ungkapan sederhana itu, seksi namun menyenangkan, agak berlebihan. Menyadari sikapnya berbicara dengan Chen Xuan mungkin terlalu akrab, Cui Ruyun dengan cepat menjadi lebih serius, lalu melanjutkan, saya sudah bertanya, dan setiap 4 tahun di kota Sijiu mereka mengadakan kompetisi makanan obat. Juri lomba ini adalah tokoh-tokoh pembudidaya kesehatan di kota Sijiu. Banyak bank investasi dan media menaruh perhatian besar pada acara ini. Selama Anda mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam kompetisi makanan obat, Anda tidak hanya akan mendapatkan banyak eksposur media, tetapi Anda bahkan dapat menarik investasi dari bank-bank besar. Dari sudut manapun, ini sangat bermanfaat bagi masa depan merek. Setahu saya, merek restoran penting di kota Sijiu semuanya telah memenangkan penghargaan dalam kompetisi makanan obat ini, dan beberapa di antaranya bahkan telah memperluas pasarnya ke luar negeri, menjalankan bisnis yang sangat besar. Chen Xuan segera memahami niat Cui Ruyun, maksudmu, kamu ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi makanan obat ini. Bab 654 Jangan sentuh adikku. Cui Ruyun mengangguk, ini adalah kesempatan terbaikmu dan paling langsung. Chen Xuan mengangguk setuju, baiklah, saya akan bergabung. Chen Xuan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia harus berpartisipasi dalam kompetisi koki, sungguh. Setelah selesai makan, Chen Xuan kembali ke tempat sewanya. Saat dia sampai di pintu, dia mendengar keributan datang dari halaman. Pada saat itu, halaman itu dikelilingi oleh puluhan pria kekar dengan lengan bertato, masing-masing memegang pentungan, sehingga tidak ada jalan untuk melarikan diri. Wu Pingsui dan saudara laki-lakinya, Wu Bo, dikepung di tengah. Wu Le dan Zhao Kai menatap saudara-saudara itu dengan ekspresi sombong di wajah mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka datang untuk menimbulkan masalah bagi Wu Pingsui dan Wu Bo, hanya untuk diberi pelajaran berat oleh Chen Xuan. Hari ini, mereka telah membawa bala bantuan khusus untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Sialan, bukankah saudara-saudaramu bertingkah sangat tinggi dan perkasa? Bagaimana dengan itu, merasa berani sekarang? Wu Le berteriak dengan arogan. Zhao Kai juga mendengus dingin, di mana anjing itu tempo hari. Keluarkan dia dari sini sekarang, aku akan mematahkan kakinya hari ini. Wajah Wu Pingsui dipenuhi amarah, jangan mengira kamu bisa menggertak orang lain hanya karena kamu punya nomornya. Izinkan saya memberitahu Anda, begitu Chen Xuan kembali, dia tidak akan melepaskan Anda. Persetan, masih punya keberanian untuk berbicara kembali. Zhao Kai mengutuk dengan marah, tatapannya berubah penuh nafsu saat dia melihat Wu Pingsui. Terutama karena Wu Pingsui mengenakan kaos putih ketat hari ini, yang dengan sempurna menguraikan sosoknya yang indah, memikat pandangan penonton manapun. Bagi Zhao Kai, itu adalah godaan yang tak tertahankan. Aku akan berurusan denganmu sekarang, dan kemudian aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan kekasihmu padaku ketika dia kembali. Zhao Kai, diliputi nafsu, menerjang ke arah Wu Pingsui. Dia benar-benar akan menyerang Wu Pingsui secara tidak senonoh di depan begitu banyak orang. Para preman bertato menyaksikan ini terungkap, meneteskan air liur pada prospeknya. Wanita di depan mereka begitu memukau sehingga bahkan mereka ingin mencicipinya, membayangkan kemungkinan mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri di kemudian hari. Melihat niat Zhao Kai, Wu Pingsui ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Pada saat itu, Wu Bo menyerang, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk melindungi Wu Pingsui. Jangan sentuh adikku. Wu Bo berteriak, wajahnya berkerut karena marah dan ganas. Di masa lalu, Wu Bo yang pemalu mungkin tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju. Tapi sepertinya sejak pertengkaran dengan saudara Hui, keberanian Wu Bo telah tumbuh secara nyata. Wu Le mengejek dengan jijik dari samping, sial, kamu bodoh yang tidak bertulang berani ikut campur. Saudara Kai, kamu harus memberinya pelajaran. Zhao Kai memandang Wu Le dengan jijik. Persetan dengan ibumu. Zhao Kai menendang keluar, menjatuhkan Wu Bo ke tanah. Kamu pikir kamu bisa menghalangi jalanku dengan keberadaanmu yang menyedihkan itu? Izinkan saya memberitahu Anda, saya mengarahkan pandangan saya pada saudara perempuan Anda. Saat dia berbicara, Zhao Kai menyerang Wu Pingsui lagi, hanya untuk digenggam oleh pelukan Wu Bo. Jangan menggertak adikku. Wu Bo meraung dengan sekuat tenaga. Zhao Kai sangat marah, bajingan, memintanya. Inilah yang Anda dapatkan karena menempelkan hidung Anda di tempat yang bukan tempatnya. Gedebuk-gedebuk-gedebuk. Zhao Kai mengangkat kakinya dengan brutal menendang perut Wu Bo. Wu Bo memuntahkan darah dari rasa sakitnya tetapi tetap menolak untuk melepaskannya, membuat Zhao Kai menendang lebih keras. Wu Bo. Melihat adik laki-lakinya Wu Bo dipukuli dengan kejam, Wu Pingsui sangat cemas sehingga air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis. Wu Le, di sisi lain, berdiri dengan cibiran sombong, gambar seorang perencana dalam kemenangan. Baiklah, Wu Pingsui, sudahkah kamu mengambil keputusan? Apakah Anda akan memberi saya bagian dari kepemilikan gedung ini sekarang? Wu Pingsui menatap Wu Bo di tanah, mulutnya berdarah karena pukulan itu, dan tidak tahan lagi.
Dia akhirnya mengalah dan berkata, "Baiklah, mulai hari ini, sepertiga dari kepemilikan gedung ini adalah milik Anda." Memberikan sebagian dari warisan yang ditinggalkan oleh ibunya sendiri kepada orang asing seperti itu, orang celaka tanpa pamrih, hati Wu Pingsue dipenuhi dengan keengganan yang luar biasa. Namun, setelah mendengar jawaban Wu Pingsue, Wu Le masih tidak puas. Wu Le menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Wu Pingsue, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Saya sudah memberitahu Anda terakhir kali, Anda adalah seorang putri yang telah dinikahkan, percikan air dibuang, sepertinya Anda sama sekali tidak berhak atas warisan keluarga. Jadi, saya harus memiliki setengah dari kepemilikan gedung ini." Apa? Kemarahan Wu Pingsue melonjak. Wu Le ini benar-benar tak pernah puas. "Wu Le, kamu sama sekali bukan manusia. Tunggu sampai Chen Xuan kembali. Aku pasti akan menyuruhnya memilihmu." Wu Pingsue meraung marah. Wu Le mencibir, "Kamu pikir aku akan datang mencarimu tanpa persiapan apapun?" Wu Le menunjuk ke orang-orang gemuk di belakangnya, dengan bangga berkata, "Tahukah Anda siapa orang-orang ini? Izinkan saya memberitahu Anda, mereka semua adalah anak buah Brother Hui. Pernah dengar saudara Hui? Jika kekasihmu tidak kembali, itu satu hal, tetapi jika dia berani kembali, aku akan membuat orang-orang Brother Hui mematahkan kakinya." Setelah mendengar ini, Wu Pingsue menjadi khawatir. Dia telah mendengar tentang Brother Hui, sosok kejam di dunia bawah yang tidak berani diprovokasi oleh orang biasa. Wu Pingsue tidak pernah menyangka Wu Le telah menjalin hubungan dengan saudara Hui. Sekarang mereka benar-benar dalam masalah. Faktanya, Wu Le hanya membayar orang untuk meminta bantuan. Zhao Kai lah yang benar-benar memiliki hubungan dengan Brother Hui. Zhao Kai sudah lama mengakui Brother Hui sebagai bosnya dan merupakan pemimpin kecil di bawah komando Brother Hui. Setelah Zhao Kai dipukuli terakhir kali, dia meminta bantuan saudara Hui, khususnya untuk membalas dendam. Menggunakan pengaruh Zhao Kai dengan saudara Hui untuk keuntungannya, Wu Le tampak tak kenal takut, membuat kontrak, yang telah disiapkan sebelumnya, di depan Wu Pingsue. "Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, tanda tangani sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Zhao Kai juga memandang Wu Pingsue dengan senyum mengejek yang sama sekali tidak ramah, mengejek, "Apa jadinya? Apakah Anda akan menandatangani atau tidak? Jangan terburu-buru, atau Anda lebih suka menunggu sampai kami menyelesaikan bisnis kami sebelum Anda menandatangani?" Senyum melirik Zhao Kai memenuhi Wu Pingsue dengan jijik. Di satu sisi, nyawanya dan keselamatan Wu Bo terancam, dan di sisi lain, dia tidak ingin melibatkan Chen Xuan. Pada saat ini, Wu Pingsue sepertinya tidak punya pilihan lain. "Baiklah, saya akan menandatangani." Wu Pingsue kebobolan tanpa pilihan. Wu Le menang, itu lebih seperti itu, dengan cara ini semua orang bahagia, hahaha. Wu Pingsue menahan amarahnya, mengambil pena dan hendak menandatangani namanya. Tapi saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Jangan menandatangani." Saat kata-kata itu jatuh, Chen Xuan, dengan wajah tegas, melangkah masuk. Melihat Chen Xuan, wajah Wu Le dan Zhao Kai menunjukkan ekspresi yang kejam. "Sial, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani untuk kembali. Kali ini kamu pasti mati." Bab 655. Wu Bo yang galak. Wu Le dan Zhao Kai selalu merencanakan balas dendam terhadap Chen Xuan, dan saat melihat Chen Xuan, melihat musuh mereka membuat mata mereka terbakar kebencian. Namun, tidak lama setelah mereka berbicara. Pukul, pukul. Dua suara tajam terdengar. Wu Le dan Zhao Kai masing-masing menerima tamparan yang membuat mereka terbang. Wu Le dan Zhao Kai dengan marah memanjat dari tanah. "Sialan, pacaran dengan kematian. Tangkap dia untukku." Atas perintah Wu Le dan Zhao Kai, orang-orang berotot di samping mereka mengangkat tongkat mereka siap untuk menghancurkan Chen Xuan. "Chen Xuan, hati-hati." Wajah Wu Pingsue menjadi pucat ketakutan. Wu Bo juga penuh perhatian. Ekspresi Chen Xuan menjadi gelap, dan dengan satu langkah ke depan, dia langsung meraih lengan Wu Bo. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Wu Bo terkejut, benar-benar bingung. Chen Xuan tersenyum tipis, "Bukankah kamu bilang kamu ingin belajar beberapa gerakan dariku? Aku akan mengajarimu sekarang." Dengan mengatakan itu, Chen Xuan meraih tangan Wu Bo dan menyerang ke arah orang-orang berotot itu. Bang! Sebuah pukulan bergemuruh. Seorang pria berotot menerima pukulan tepat di dada dan dikirim terbang ke belakang. Wu Bo melihat tangannya sendiri, diliputi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa itu tubuhnya bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Orang-orang berotot itu meraung marah, mengayunkan tongkat mereka ke wajah Wu Bo. Wu Bo sangat ketakutan. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa datang dari belakangnya, dan Wu Bo merasa lututnya menjadi lemah, dengan mudah menghindari gada. Selanjutnya, Chen Xuan meraih tangan Wu Bo dan menyerang dengan keras. Bang! Pukulan ini,
dari bawah ke atas, mengenai dagu pria berotot itu dengan tepat. Tulang rahangnya retak karena benturan, dan pria itu jatuh ke tanah sambil melolong kesakitan. Ya Tuhan! Orang-orang berotot itu terpana dengan teknik Chen Xuan. Hanya dengan 2 gerakan, dia dengan mudah menjatuhkan 2 dari mereka, keduanya terluka parah, ini sangat efisien. Sementara itu, Wu Bo, melihat tangannya, menunjukkan ekspresi gembira, jantungnya berdegup kencang. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Wu Bo selalu menjadi orang yang agak pemalu, biasanya terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun ketika diintimidasi, apalagi pernah melawan. Tapi hari ini, dengan bantuan Chen Xuan, Wu Bo berturut-turut mengalahkan satu demi satu musuh. Ini memberi Wu Bo sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membiarkan kemarahan yang tertahan di hatinya dilepaskan. Perasaan itu membuat ketagihan, membuat Wu Bo tidak mau berhenti. Luar biasa. Sangat mengagumkan. Wu Bo berteriak dengan bersemangat. Saudara Xuan, bertarunglah. Terus berjuang. Wu Bo sangat bersemangat sehingga dia bahkan mengubah cara dia menyapa Chen Xuan. Wu Bo sekarang merasakan dorongan yang tak terhentikan, mirip dengan lonjakan adrenalin, tidak dapat berhenti. Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak dari tubuhnya dan langsung memasukkannya ke titik akupuntur Wu Bo. Tiba-tiba, Wu Bo merasakan otot dan saraf di seluruh tubuhnya diambil alih oleh kekuatan yang sangat besar, memberinya sensasi otaknya dibajak, berubah menjadi boneka dengan tali. Ini. Wu Bo tercengang. Chen Xuan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak ingin bertarung? Hari ini, aku akan membiarkanmu bertarung sepuasnya. Saat dia berbicara, truki berputar di tangan Chen Xuan, tanpa terlihat menghubungkan semuanya dengan jarum perak. Di bawah kendali ki sejati ini, otot Wu Bo secara instan dimobilisasi. Kemudian, Wu Bo melangkah maju dan menyerang orang-orang berotot itu. Seorang pria berotot mengayunkan tongkatnya ke bawah, tetapi Wu Bo tidak menghindar atau tersentak, dan menyerang dengan pukulan. Gedebuk. Tongkat kayu itu langsung patah, dan pukulan Wu Bo kemudian mendarat di wajah pria berotot itu, membuatnya terguling ke belakang. Segera setelah itu, Wu Bo terus menyerang tanpa henti. Pukulannya ganas dan kuat, gerakannya cepat, tanpa ragu-ragu atau kecerobohan menentukan dalam membunuh. Pada saat ini, Wu Bo seperti dewa perang, sangat gagah berani. Wu Pingsui, berdiri di samping, benar-benar tercengang. Ini adik laki-lakiku yang tidak berguna. Wu Le dan Zhao Kai bahkan lebih terkejut, mata mereka hampir muncul dari kepala mereka. Sejak kapan Wu Bo menjadi begitu tangguh? Ini sama sekali tidak terbayangkan. Bukan hanya mereka tetapi bahkan Wu Bo sendiri sangat bersemangat sehingga dia hampir menjadi gila. Bersemangat seperti naga, setiap pukulan menghantam daging. Perasaan ini sangat menggembirakan. Lawan. Terus berjuang. Menyaksikan tinjunya mendarat di orang-orang berotot itu, melihat mereka satu persatu dipukuli habis-habisan oleh dirinya sendiri, hati Wu Bo dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Dia merasa seolah-olah sedang memainkan game pertarungan orang pertama. Tidak, mungkin tidak ada permainan di dunia seperti momen ini yang begitu hidup dan nyata. Hanya dalam beberapa saat, 20 atau 30 pria berotot semuanya telah jatuh ke tanah. Orang-orang itu meratap sedih, teriakan mereka tak henti-hentinya. Sekarang, di seluruh halaman, hanya Zhao Kai dan Wu Le yang masih berdiri dengan mantap. Menyaksikan pemandangan ini terbentang di hadapan mereka, Wu Le dan Zhao Kai juga sangat ketakutan. Mereka mengira bahwa membawa begitu banyak bala bantuan kali ini akan menimbulkan masalah, mereka dapat mengendalikan situasi dengan sangat pasti. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang mereka bawa bahkan tidak dapat mengalahkan satu pun Wu Bo. Setelah berurusan dengan orang-orang berotot itu, tatapan Wu Bo tertuju pada Wu Le dan Zhao Kai. Mungkin karena dia baru saja mengalami pertempuran hebat, masih ada niat membunuh di mata Wu Bo, yang mengejutkan Wu Le dan Zhao Kai. Anda berani memukul anak buah saudara Hui, kau daging mati. Wu Le berkata dengan gemetar. Tidak lama setelah dia berbicara. Pukul. Kau berani memukulku. Wu Le berseru kaget. Wu Bo mengangkat tinjunya dan mulai memukul Wu Le dengan panik. Belakangan ini, Wu Le tidak berhenti mengganggu kedua saudara kandung itu, dan Wu Bo telah menahan banyak kemarahan, tidak berdaya untuk melampiaskannya sampai sekarang. Sekarang Wu Bo telah memperoleh kekuatan yang begitu besar, dia akhirnya bisa melepaskan semua kemarahannya yang terpendam tanpa belas kasihan. Dalam sekejap mata, Wu Le dipukuli hingga hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Melihat ini, Zhao Kai buru-buru mencoba menyelinap pergi tetapi ditangkap oleh Wu Bo. Dan kamu? Wu Bo meraih kerah Zhao Kai. Untuk mengira kamu masih ingin menggertak adikku, aku akan memukulmu sampai mati. Wu Bo mengayunkan tinjunya dan mulai menghujani wajah Zhao Kai dengan ganas. Gedebuk gedebuk gedebuk. Wajah Zhao Kai begitu babak belur sehingga menjadi berantakan, sulit untuk dilihat, dan dia merasakan kegelapan mendekat, hampir pingsan.
Tapi Wubo terus menyerang tanpa henti, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Wule membatu ke samping. Wubo yang tidak berguna ini benar-benar memiliki sisi yang begitu ganas. Saat itu, seorang pria berotot bangkit dan meneriaki Wubo, "Nak, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Asal tahu saja, saya sudah menelepon, dan orang-orang kita akan segera tiba. Jika Anda berani main-main lagi, berhati-hatilah. Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati." Bab 656. Mengajari Anda bagaimana berperilaku. Wubo mendengus dingin, "Kamu berani mengancamku? Saya pikir Andalah yang lelah hidup." "Pukul!" Wubo menamparkan dengan tangannya, membuat pria kekar itu terbang. Wu Pingsui, melihat dari samping, mau tidak mau mendecakkan lidahnya dengan takjub. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa kakaknya yang tidak berharga bisa menampilkan sisi maskulin seperti itu. Namun, tepat pada saat itu, suara rem yang melengking memenuhi udara saat lebih dari selusin mobil berhenti di depan halaman. Segera setelah itu, sekelompok besar preman yang memegang tongkat besi melompat keluar dari mobil, mengerumuni dan mengepak halaman yang sudah sempit sampai penuh. Di tengah kerumunan antek, seorang pria dengan ekspresi galak di wajahnya masuk. Jas dan kacamata hitamnya membuatnya terlihat sangat gaya. "Ini anak buah Brother Hui. Anak buah saudara Hui telah datang." Wule berseru kegirangan. Zhao Kai juga tertawa terbahak-bahak, menunjuk Wubo dan Chen Xuan dan mengutuk, "Bajingan, ini adalah akhir dari jalan untukmu. Tunggu saja dan lihat bagaimana saudara Hui akan berurusan denganmu." Dengan itu, Zhao Kai dan Wule, wajah mereka penuh sanjungan yang patuh, bergegas menemui saudara Hui. "Saudara Hui, Anda akhirnya tiba." Saudara Hui tampak menyendiri, "Masalah sepele seperti itu, namun kamu harus menggangguku untuk menghadapinya secara pribadi." "Di mana mereka, orang-orang bodoh buta yang berani memukul anak buah Liu Hui?" Zhao Kai menunjuk ke arah Wubo dan Chen Xuan dan berteriak, "Saudara Hui, itu mereka. Lihat saja apa yang mereka lakukan pada orang-orang kita." Saudara Hui melirik anak buahnya yang tergeletak di tanah dan wajahnya langsung menjadi gelap karena marah. "Sial, aku benar-benar ingin melihat siapa yang berani-berani." Ketika tatapan Brother Hui menyapu Wubo dan akhirnya mendarat di Chen Xuan, kelopak matanya bergerak-gerak dengan keras, dan dia menegang di tempat, ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. "Saudara Hui, ini dua orang ini. Saudara Hui, kamu harus memberi mereka pelajaran yang bagus." Wule dan Zhao Kai sama-sama tampak bersemangat untuk melihat pertunjukan tersebut. Namun, saat mereka selesai berbicara, Brother Hui mengangkat kepalanya dan memukul wajah mereka masing-masing. "Ajari ibumu. Sepertinya kalian berdua yang membutuhkan pengajaran yang baik." Saudara Hui mengutuk. "Apa?" Wule dan Zhao Kai menjadi linglung. Chen Xuan menatap Brother Hui di depannya dan mengungkapkan senyum licik. Dia sekilas menyadari bahwa ini adalah saudara Hui yang sama yang pernah dibawa Meng Yunde untuk menghadapinya. Hanya saja, pada saat itu, saudara Hui telah dipukuli sampai berlutut dan memohon belas kasihan oleh Chen Xuan, namun, disinilah dia lagi, muncul di hadapannya hari ini. "Yo, bukankah ini saudara Hui? Ada apa, masih ingin mengajari saya bagaimana harus bersikap?" Chen Xuan menggoda, menatap saudara Hui. Setelah mendengar ini, saudara Hui sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dengan suara gedebuk, dia berlutut di tanah. "Kakak, kamu salah paham, aku hanya lewat untuk kecap, pasti aku tidak akan berani memberitahumu bagaimana cara hidup. Andalah yang seharusnya mengajari saya, haha." Saudara Hui berkata dengan tawa malu tapi sangat hormat. Menyaksikan pemandangan ini, Zhao Kai, Wule, dan orang-orang tangguh lainnya sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Saudara Hui berlutut pada pria Chen ini, dan memanggilnya kakak laki-laki. "Ini." Zhao Kai berkata, "Saudara Hui, apakah kamu yakin tidak salah? Anak ini, dia jelas hanya seorang." "Tutup mulutmu." Saudara Hui meraung. Ketakutan juga meningkat di hati saudara Hui. Terakhir kali Brother Hui mengalami kekalahan di tangan Chen Xuan, dia awalnya mengira dia hanya perlu menemukan cara untuk menyamakan skor. Tetapi kemudian, dia mendengar bahwa bahkan Meng Yunde, tuan kedua Meng, telah diberi pelajaran berat oleh pria bermarga Chen ini, yang membuat Brother Hui benar-benar meninggalkan pikirannya untuk membalas dendam. Siapa tuan Meng kedua? Dia tidak lain adalah pemilik utama restoran keluarga Meng, dengan aset bernilai puluhan miliar. Taipan seperti itu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada Brother Hui. Dan bahkan sosok yang begitu kuat, setelah menderita kerugian, tidak berani mengemukakan masalah balas dendam. Apa artinya itu bagi kita? Ini menunjukkan bahwa Meng Yunde tahu dia bukan tandingan pria bermarga Chen ini dengan pengaruhnya sendiri. Saudara Hui, bagaimanapun juga, telah berada di sekitar blok selama bertahun-tahun, tentu saja,
dia tidak bodoh, dan dia mengerti, jika Meng Yunde tidak mampu memprovokasi orang ini, maka dia, Saudara Hui, bahkan kurang mampu. Tampar, tampar. Saudara Hui mendaratkan 2 tamparan keras di kepala Zhao Kai dan Wu Lei. Untuk apa kamu berdiri? Cepat dan minta maaf pada kakak. Saudara Hui mengutuk dengan marah. Ah, ini. Wu Lei dan Zhao Kai terkejut sejenak. Minta maaf. Saudara Hui diusir. Segera, Wu Lei dan Zhao Kai berlutut di tanah. Kakak, kami salah, kata mereka. Wu Pingsui dan Wu Bo tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang bersembunyi di tempat sewaan kecil mereka akan memiliki kekuatan yang begitu besar, bahkan kakak laki-laki masyarakat seperti Brother Hui akan sangat waspada terhadapnya. Chen Xuan memandang acuh tak acuh pada Wu Lei dan Zhao Kai di depannya, tetapi dia berbicara dengan Wu Bo, baru saja aku mengajarimu cara bertarung. Sekarang, saatnya aku mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Bagaimana menjadi seseorang? Wu Bo lambat untuk menangkapnya. Chen Xuan berkata dengan nada datar, itu benar. Apakah Anda ingin menjadi bodhisattva yang berlumpur dan basah, atau pembunuh yang tegas yang dikenal sebagai dewa pembantaian? Bodhisattva. Menyembelih Tuhan. Wu Bo menggumamkan 2 istilah ini, seolah menikmati sesuatu dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, ekspresinya menguat dengan tegas. Perasaan menghadapi 100 musuh sendirian dan menghancurkan musuh-musuhnya di bawah kakinya adalah sesuatu yang sangat dinikmati Wu Bo. Dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Saya tidak ingin menjadi bodhisattva. Saya ingin menjadi pembunuh yang menentukan yang dikenal sebagai dewa pembantaian. Sama sepertimu. Wu Bo berkata dengan keyakinan. Chen Xuan mengangguk. Bagus. Chen Xuan melakukan ini untuk meredam karakter Wu Bo. Sekarang, sepertinya, Wu Bo tidak mengecewakannya. Kemudian, Chen Xuan menunjuk Wu Lei dan Zhao Kai di depannya dan berkata dengan lembut, salah satu dari orang-orang ini ingin merebut warisan saudara-saudaramu, sementara yang lain ingin menggertak adikmu sendiri. Katakan padaku, bagaimana seharusnya kedua hal ini ditangani? Niat membunuh berkedip-kedip di mata Wu Bo. Mereka harus membayar harga yang menyakitkan atas tindakan mereka. Chen Xuan mengangguk, oke, kalau begitu aku serahkan padamu untuk ditangani. Dengan ekspresi muram, Wu Bo berjalan lurus ke arah Wu Lei dan Zhao Kai. Zhao Kai mundur ketakutan, tergagap, apa yang ingin kamu lakukan? Kau coba sentuh aku, apa kau percaya aku? Sebelum Zhao Kai bisa menyelesaikannya, Wu Bo dengan keras menghentak. Krek! Kaki Wu Bo mematahkan lengan kanan Zhao Kai, memperlihatkan tulang putih dan menyebabkan darah tumpah kemana-mana. Ah! Zhao Kai berteriak kesakitan, berguling-guling di tanah kesakitan. Desis! Para penonton menghela nafas tajam pada pemandangan ini. Wu Bo ini benar-benar kejam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa baru kemarin, Wu Bo masih menjadi orang yang tidak berharga yang tidak berani melawan saat dipukul, atau membalas saat dihina. Bab 657. Sebelumnya, aku memperlakukanmu seperti adik perempuan. Setelah berurusan dengan Zhao Kai, tatapan Wu Bo kemudian tertuju pada Wu Lei. Dari awal hingga akhir, Wu Lei lah yang menjadi penghasut dari semua itu dan orang yang paling pantas dihukum. Merasakan niat membunuh yang intens di mata Wu Bo, Wu Lei memucat ketakutan. Tidak lagi peduli dengan hal lain, dia dengan cepat berguling dan merangkak, mencoba berlari keluar. Tapi sebelum dia bisa melangkah 2 langkah lagi, Wu Bo menyusulnya. Bang! Wu Bo melemparkan pukulan, memukul Wu Lei tepat di belakang. Wu Lei batuk seteguk darah segar dan jatuh tertelungkup ke tanah. Wu Bo melangkah maju, menginjakkan kaki di punggung Wu Lei. Dengan peningkatan jarum perak, kekuatan Wu Bo sangat besar, dan Wu Lei merasa seolah-olah sebuah gunung menekan punggungnya. Wu Bo, kita, bagaimanapun, kami adalah saudara tiri dengan ayah yang sama, kamu. Anda tidak bisa hanya melakukan apapun yang Anda inginkan. Wu Lei akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wu Bo mendengus dingin, sekarang kamu ingat kita bersaudara. Tidakkah menurutmu sudah terlambat? Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Wu kami tidak membutuhkan orang dengan hati serigala dan paru-paru anjing seperti Anda. Saat dia berbicara, Wu Bo meraih lengan Wu Lei dan menginjaknya. Krek! Suara yang tajam, dan lengan Wu Lei patah menjadi 2. Krek! Sebelum Wu Lei bisa menyelesaikan kata-katanya yang mengancam, Wu Bo memberikan tendangan sengit lainnya. Lengan Wu Lei yang lain juga membentak suara itu. Tanpa dukungan kedua tangan, Wu Lei terbaring di tanah seperti segumpal daging busuk, tidak bisa merangkak ke atas. Namun, Wu Lei tidak lagi berani mengucapkan ancaman apapun, yang dia miliki sekarang hanyalah ketakutan. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku, Wu. Wu Lei memohon dengan putus asa. Wu Bo menatapnya dengan jijik. Aku harus memukulmu sampai kamu kesakitan sebelum kamu tahu untuk memohon belas kasihan. Mengapa kamu begitu hina? Sekarang, mentalitas Wu Bo telah mengalami perubahan besar.
Kekuatan tubuhnya membuatnya mengerti banyak hal. Semakin lemah Anda, semakin banyak orang lain yang akan menindas Anda. Jika Anda sedikit lebih kuat, mereka tidak akan berani menggertak Anda. Setelah Anda cukup kuat, mereka akan benar-benar takut pada Anda. Mereka bahkan tidak akan berani mengucapkan ancaman dan hanya bisa memohon belas kasihan. Terlalu malas untuk menyia-nyiakan kata-kata pada seseorang seperti Wu Bo mengusirnya seolah-olah membuang sampah. Tersesat. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Oke, aku akan tersesat, aku akan tersesat. Wu Le memaksakan dirinya dari tanah dan bergegas pergi. Kita juga akan tersesat. Kita akan pergi sendiri. Brother Hui, Zhao Kai, dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sekelompok idiot, menjauhlah dariku mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Wu Bo berteriak dengan marah ke arah tempat Brother Hui, Zhao Kai, dan yang lainnya melarikan diri. Ketika Wu Bo berbalik, yang dilihatnya adalah wajah saudara perempuannya Wu Pingsue, membeku karena terkejut. Kakak, mengapa kamu menatapku seperti itu? Wu Bo tidak mengerti. Wu Pingsue berseru, Xiao Bo, tahukah kamu bahwa selama ini, aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan karena kamu banci, pengecut, benar-benar penurut. Tapi hari ini, akhirnya aku punya saudara laki-laki. Wu Bo. Dia agak terkejut, tidak yakin apakah saudara perempuannya memujinya atau menghinanya. Chen Xuan menatap Wu Bo, wajahnya juga menunjukkan ekspresi persetujuan. Kamu cukup mengesankan, dan kamu tidak mengecewakanku. Chen Xuan mengumpulkan jarum perak dan memujinya. Saat jarum perak ditarik, Wu Bo segera merasakan tubuhnya menjadi lemah, kekuatan kuat yang dia miliki sebelumnya, seperti beberapa gas khusus, langsung ditarik keluar dari tubuhnya, membuatnya benar-benar terkuras seperti bola kempes. Perasaan ini membuat Wu Bo mengalami kekosongan dan rasa kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua keberanian dan ketegasannya lenyap pada saat itu. Keteguhan yang dia miliki ketika berhadapan dengan Wu Le dan Zhao Kai seperti mimpi. Gedebuk. Tanpa berpikir dua kali, Wu Bo berlutut dengan satu lutut di depan Chen Xuan. Berdiri di samping, Wu Pingsue tercengang, matanya yang indah terbuka lebar. Apa yang sebenarnya terjadi pada adik laki-lakinya? Dia jelas tidak senang dengan Chen Xuan sebelumnya, tapi sekarang dia berlutut di hadapannya. Apa yang kamu lakukan? Chen Xuan bingung. Tuan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tuanku. Guru di atas, terimalah busur muridmu. Wu Bo mulai bersujud kepada Chen Xuan, membuat Wu Pingsue di samping mereka terdiam. Tampar. Wu Bo tiba-tiba menyadari. Ya, mengapa memanggilnya tuan? Bahkan tuan terdekat pun tidak sedekat saudara ipar. Kakak ipar. Mulai sekarang, kamu adalah kakak iparku yang sebenarnya. Chen Xuan tidak bisa berkata-kata. Kakak dan adik ini benar-benar seperti harta karun yang hidup. Kakak ipar, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Anda menyuruh saya pergi ke timur dan saya akan pergi ke timur, Anda menyuruh saya pergi ke barat dan saya akan pergi ke barat. Selama kamu bisa mengajariku seni bela diri, membuatku lebih kuat, aku bersedia melakukan apa saja. Wu Bo sangat hormat dan sungguh-sungguh. Demi menjadi sekuat dulu, Wu Bo benar-benar memberikannya selama ini. Chen Xuan mengangguk, oke, saya bisa mengajari Anda seni bela diri, membuat Anda lebih kuat, tetapi Anda harus menjanjikan satu syarat kepada saya. Benarkah? Wu Bo berseru kegirangan, dengan cepat bertanya, kondisi apa? Chen Xuan tersenyum tipis dan berkata, kondisiku adalah, mulai sekarang, jangan pernah memanggilku, kakak ipar, lagi. Aku benar-benar tidak memiliki hubungan seperti itu dengan adikmu. Wu Bo tercengang, hendak mengatakan sesuatu ketika Wu Pingsue langsung menunjukkan ketidaksenangannya. Bajingan, setelah semua yang kita lalui, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak ada apa-apa di antara kita? Mendengar kata-kata ini, baik Chen Xuan dan Wu Bo tercengang, tatapan mereka dipenuhi kebingungan saat mereka menoleh ke Wu Pingsue. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Jangan bilang kalian berdua sudah melakukannya. Wu Bo merasa seperti baru saja menemukan berita yang sensasional. Wu Pingsue tiba-tiba tampak agak bersalah, itu belum terjadi, tapi hanya karena belum sekarang bukan berarti tidak akan terjadi di masa depan. Baru saat itulah Wu Bo akhirnya menarik napas lega. Hati Chen Xuan juga benar-benar rileks. Untungnya Wu Pingsue telah mengklarifikasi hal itu pada akhirnya, jika tidak, jika dia harus menjelaskan, bahkan melompat ke Sungai Kuning tidak akan membuatnya bersih. Kakak, aku tidak mencoba mengkritikmu, tapi sebagai seorang wanita, kamu harus menahan diri. Kakak ipar, saudara Xuan belum melakukan apa-apa denganmu, jadi kamu benar-benar tidak boleh berbicara seperti itu di masa depan. Jika tidak, itu akan sangat mempengaruhi saudara Xuan. Oh, kepalaku. Wu Bo belum selesai berbicara ketika Wu Pingsue memberinya sebagian dari pikirannya. Orang ini baru saja diterima sebagai murid dan sudah berani melawan saudara perempuannya sendiri.
Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bab 658. Kontes pengobatan dan makanan yang hebat. Setelah kejadian ini, sikap Wu Bo terhadap Chen Xuan berubah total 180 derajat, dari sebelumnya acuh tak acuh hingga sekarang sangat mengaguminya. Cinta di hati Wu Pingsui untuk Chen Xuan juga semakin dalam. Sederhana, misterius, namun kuat. Pria di hadapannya terlalu sejalan dengan estetikanya. Dalam waktu singkat, duo kakak dan adik ini telah menjadi pendukung setia Chen Xuan. Terakhir, Chen Xuan menyuruh Wu Bo mengambil beberapa lembar kertas, dan kemudian dia menuliskan teknik seni bela diri pada mereka, tangan pengangkat langit. Tangan pengangkat langit ini adalah teknik seni bela diri tingkat atas, kedalamannya bahkan melampaui teknik kultivasi teratas dari sekte bela diri sejati itu. Selain itu, Skylifting Hand tidak memerlukan level dasar yang tinggi dari kultivator, mudah dipelajari, dan sangat cocok untuk seseorang seperti Wu Bo, yang datang ke sana di tengah jalan. Saat menyerahkan teknik Skylifting Hand kepada Wu Bo, Chen Xuan secara khusus memperingatkannya bahwa teknik ini sangat mendalam, jika orang dari dalam industri mengenalinya, mereka pasti akan iri. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Wu Bo seharusnya tidak menunjukkan kekuatannya dengan enteng, ini juga untuk melindungi Wu Bo. Selain teknik seni bela diri dari Skylifting Hand, Chen Xuan juga memberi Wu Bo beberapa pil Peiyuan untuk meningkatkan fisiknya. Terima kasih banyak, Saudara Xuan. Kamu benar-benar terlalu baik padaku. Melihat teknik kultivasi dan obat-obatan di tangannya, Wu Bo menjadi sangat bersemangat sehingga dia agak di samping dirinya sendiri. Dia tidak sabar untuk menjadi eksistensi seperti dewa perang yang menentukan yang telah dia kendalikan sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan angan-angan. Chen Xuan sangat yakin bahwa dengan Skylifting Hand dan pil Peiyuan yang dia berikan, tidak akan lama lagi kekuatan Wu Bo akan meningkat secara drastis. Bahkan jika dia tidak bisa segera menjadi master tingkat Grandmaster seni bela diri, menghadapi lebih dari selusin orang biasa seperti Zhao Kai tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tentu saja, ini mengasumsikan bahwa Wu Bo cukup berdedikasi. Dan Wu Bo tidak mengecewakan Chen Xuan. Sejak mendapatkan teknik Skylifting Hand, Wu Bo telah bangun pagi setiap hari untuk berlatih, terus berlatih hingga larut malam. Perubahan ini membuat Wu Pingsui benar-benar tercengang. Soalnya, Wu Bo pernah menjadi pemalas yang teliti, tapi sekarang dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Adapun upaya Wu Bo, Chen Xuan tidak lagi punya waktu untuk memperhatikannya. Selama minggu depan, Chen Xuan sedang mempersiapkan kompetisi makanan obat yang akan datang. Seminggu kemudian, kompetisi makanan obat resmi dimulai. Seluruh kompetisi diadakan di sebuah villa liburan di luar kota Sijiu. Villa liburan ini sangat besar, tempat berkumpulnya para pejabat dan pejabat tinggi. Hari ini, dengan berlangsungnya kompetisi makanan obat, itu dipenuhi dengan lebih banyak aktivitas. Kota Sijiu, itu benar-benar kota Sijiu. Melihat lautan mobil mewah dan tamu terhormat yang datang dan pergi, Chen Xuan tidak bisa menahan serunya. Seluruh villa sekarang tenggelam dalam suasana komersial yang sangat besar. Siapapun dapat melihat bahwa itu dipenuhi dengan segala macam elit, segala macam peluang. Pemandangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan santai di kota biasa manapun. Cui Ruyun, yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Kota Sijiu benar-benar kota Sijiu, dan kamu benar-benar kamu. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar cocok dengan kota ini. Untuk memudahkan bermanuver, Cui Ruyun hanya mengenakan satu set pakaian santai hari itu. Tubuh bagian atasnya dihiasi dengan blus sifon putih, payudara yang bangga ditampilkan tanpa syarat. Di bawah, dia mengenakan jeans biru muda. Meskipun Cui Ruyun tinggi dan ramping, pinggul dan pahanya sedikit montok, namun, terbungkus denim, kepenuhan ini menghasilkan keindahan yang tak terlukiskan. Pesona Cui Ruyun tertanam di tulangnya, dan bahkan dalam pakaian yang tampak biasa-biasa saja, itu membuatnya sangat sensual. Terlebih lagi, tatapan yang dia berikan pada Chen Xuan dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terlukiskan, tatapannya beriak dengan daya pikat, menggoda secara alami. Orang-orang di dekatnya mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke Cui Ruyun, seperti tenggelam ke dalam jurang yang tidak bisa mereka hindari. Mendengar kata-kata Cui Ruyun, Chen Xuan tersenyum tipis. Jika sudah sebelum waktunya di kota Huai, dia mungkin benar-benar merasa bahwa kekuatannya sudah cukup untuk menjadi yang terbaik di sebuah kota. Namun, setelah mendengar tentang cobaan orang tuanya, Chen Xuan merasa lebih dari sebelumnya bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Selalu ada seseorang yang lebih baik, dia berkata pada dirinya sendiri untuk selalu mengingat pepatah ini. Baiklah, ayo masuk. Chen Xuan berkata, hendak masuk ke aula bersama Cui Ruyun. Saat itu, Rolls-Royce emas yang dibuat khusus berhenti tepat di depan mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berpakaian jas emas turun, tangan di saku, dan senyum penuh percaya diri di wajahnya. Melihat pemuda berjas emas itu, kerumunan di sekitar mereka berdiskusi. Ya Tuhan, bukankah itu Wan Jinxin, direktur muda Bank Investasi Jinhao?
Bank investasi Jinhao, itu salah satu bank top di lingkaran Yanjing. Bahkan orang-orang dari bank investasi Jinhao ada di sini, sepertinya kompetisi obat dan makanan ini benar-benar akan menarik. Memang, dengan meningkatnya taraf hidup warga negara Yan dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat secara bertahap mulai lebih memperhatikan pelestarian kesehatan. Obat-obatan dan makanan, khususnya, telah disukai banyak orang. Karena alasan inilah investor dari negara Yan mulai lebih mementingkan investasi di bidang obat-obatan dan makanan. Dan kompetisi obat-obatan dan makanan di Yanjing ini, sebagai platform paling otoritatif untuk dipamerkan di seluruh negeri Yan, secara alami menarik perhatian banyak investor. Dan salah satu investor tersebut adalah Wan Jinxin dari Jinhao Investment Bank. Namun, sebagai keturunan manja yang dibesarkan dalam kemewahan, Wan Jinxin kurang tertarik untuk berinvestasi dan lebih pada kesenangan hedonistik. Nona Cui, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini lagi. Hahaha. Wan Jinxin mendekati Cui Ruyun, wajahnya berseri-seri sambil tersenyum. Melihat Wan Jinxin di hadapannya, alis Cui Ruyun sedikit berkerut. Dia baru bertemu dengannya sekali di resepsi anggur sebelumnya. Tapi sejak saat itu, Wan Jinxin akan meneleponnya dari waktu ke waktu, seringkali dengan komentar genit. Untuk orang seperti itu, Cui Ruyun merasa jijik dari lubuk hatinya, jadi beberapa hari kemudian, dia benar-benar memblokirnya dan menambahkannya ke daftar hitam, tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Meskipun merasa jijik, Cui Ruyun tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaannya, mengingat dukungan kuat dari bank investasi Jinhao di belakang Wan Jinxin di Yanjing, tempat mereka beroperasi selama bertahun-tahun. Jadi Cui Ruyun hanya bisa mengungkapkan senyum acuh tak acuh. Direktur Muda Wan. Bab 659. Direktur Muda Wan. Tatapan Wan Jinxin menyapu ke atas dan ke bawah di atas sosok Cui Ruyun, ekspresi aneh berkedip-kedip di matanya. Setelah bertemu dengan banyak wanita, Wan Jinxin belum pernah bertemu wanita seperti Cui Ruyun sebelumnya, seorang wanita dengan daya pikat seperti itu. Wanita ini, dia memperdaya sampai ke tulang. Saya benar-benar tidak menyangka bisnis Zikidonglai Miss Cui menjadi begitu besar, bagi Anda untuk tetap berpartisipasi dalam kompetisi kecil seperti kontes obat-obatan dan makanan. Oh, bisnis besar sebenarnya adalah bank investasi Jinhao Direktur Muda Wan. Hotel Zikidonglai saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, paling banter, ini hanya usaha kecil. Di wajah Cui Ruyun, hanya senyum simbolis yang muncul. Faktanya, dia biasanya tidak dapat diganggu dengan orang-orang seperti Wan Jinxin, tipe orang pemula yang mencolok, bahkan tidak memberinya senyuman. Terutama tidak di depan Chen Xuan. Wan Jinxin, bagaimanapun, gagal memperhatikan sikap dingin Cui Ruyun, wajahnya masih memancarkan tatapan angkuh dan angkuh. Hahaha, sebenarnya, jika Zikidonglai Nona Cui benar-benar membutuhkan investasi apapun, beri aku sepatah kata pun. Berdasarkan hubungan kami, meskipun itu berarti menghabiskan banyak uang, bank investasi Jinhao akan berinvestasi dalam usaha Nona Cui. Hahaha. Wan Jinxin berbicara dengan santai, bertindak seolah-olah dia memegang kendali penuh. Tipe pria yang paling dibenci Cui Ruyun adalah tipe orang yang merasa benar sendiri ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa, sebagai laki-laki, beberapa bisa membuatnya mengagumi mereka dan sangat ingin mendekat, sementara yang lain bisa menimbulkan rasa jijik darinya hanya dengan suara mereka. Cui Ruyun tersenyum acuh, kami tidak menerima hadiah yang tidak pantas. Zikidonglai kami tentu saja tidak ingin bank investasi Jinhao mengambil risiko seperti itu. Dan selanjutnya, dan apa? Wan Jinxin menekan. Sebelum Cui Ruyun dapat berbicara, Chen Xuan dengan dingin menyela, apa yang ingin dikatakan Ruyun adalah, hubungannya denganmu sepertinya belum mencapai level seperti itu. Cui Ruyun melirik Chen Xuan, senyum menyentuh sudut mulutnya. Pria ini, dia benar-benar mengerti hatinya. Mendengar kata-kata Chen Xuan, wajah Wan Jinxin langsung menjadi gelap. Matanya dipenuhi permusuhan, dia membalas, siapa kamu? Aku bicara dengan Nona Cui. Ini bukan urusanmu. Pria ini berani menyebut Cui Ruyun sebagai Ruyun. Hubungan mereka jelas tidak biasa, yang sangat mengganggu Wan Jinxin. Wanita yang disukai Wan Jinxin tidak boleh disentuh oleh pria lain, apalagi pecundang yang berpenampilan biasa dan berpakaian murahan. Chen Xuan hendak berbicara ketika Cui Ruyun dengan cepat menghentikannya, tersenyum pada Wan Jinxin, Direktur Muda Wan, harap tenang, teman saya cenderung berbicara terus terang, jangan tersinggung. Jika tidak ada yang lain, kita akan masuk ke dalam dulu. Dengan itu, Cui Ruyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, bergandengan tangan dengan Chen Xuan dan masuk ke venue seperti pasangan. Melihat sosok mereka yang mundur, Wan Jinxin merasakan giginya gatal karena kebencian. Berani merebut wanita yang menjadi tujuan Wan Jinxin, dan bersikap tidak sopan padanya Wan Jinxin tidak bisa melepaskan ini dengan mudah. Beritahu saya detail tentang anak ini. Saya ingin memastikan dia tidak bisa meninggalkan ini. Ya, Direktur Muda, bawahannya menjawab. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Direktur Muda Wan, tidak perlu memeriksanya.
Saya sangat menyadari latar belakang anak itu. Wan Jinsin menoleh dan melihat sosok dengan senyum berseri mendekatinya. Saya pikir itu adalah seseorang yang penting, ternyata itu hanya Tuan Meng kedua. Wajah Wan Jinsin menunjukkan sedikit arogansi. Meskipun bank investasi Jinhao miliknya baru tumbuh kuat di bawah kepemimpinan ayahnya dalam dekade terakhir atau lebih, dan agak kekurangan warisan jika dibandingkan dengan perusahaan seperti restoran keluarga Meng yang berusia seabad, Wan Jinsin masih memandang rendah apa yang disebut master kedua ini. Meng, Tuan kedua Meng, apa-apaan ini, hanya seorang pria yang mengelola sebuah restoran. Kamu baru saja bilang kamu tahu semua seluk-beluk anak itu, bagaimana bisa kamu mengenalnya? Meng Yunde mendengus dingin, kenal dia. Saya sangat mengenalnya. Anak itu, dia kekasih Cui Ruyun. Apa? Mendengar ini, wajah Wan Jinsin tiba-tiba terlihat kejam. Memang, seperti yang dia duga, wanita yang dia sukai benar-benar tersentuh oleh orang lain. Dan dengan tidak memperhitungkan, pecundang yang tidak punya uang pada saat itu. Di mata Wan Jinsin, ini adalah penghinaan besar bagi pria sukses seperti dirinya. Melihat reaksi Wan Jinsin, hati Meng Yunde dipenuhi dengan tawa hening. Sebenarnya, dia telah mendengar percakapan Wan Jinsin dan Cui Ruyun beberapa saat yang lalu. Menjadi seorang pria sendiri, Meng Yunde sangat jelas tentang pemikiran Wan Jinsin, itulah sebabnya dia dengan sengaja menghasutnya sekarang. Dan seperti yang diharapkan Meng Yunde, Wan Jinsin benar-benar menyukainya. Meng Yunde menambahkan bahan bakar ke dalam api, berkata, saya sudah bertanya tentang Chen bermarga ini, dia tidak punya uang, tidak punya latar belakang, dan seharusnya tinggal di apartemen sewaan sekarang, dia sama sekali tidak berharga. Tapi anak ini cukup licik, siapa yang tahu mantra seperti apa yang dia berikan pada Nona Cui untuk mendapatkan bantuannya. Setelah akhirnya disukai oleh seorang wanita cantik dan kaya seperti Nona Cui, anak ini bertingkah seperti anjing yang menjaga makanannya, memperlakukan Nona Cui sebagai buah terlarangnya sendiri, tidak membiarkan siapapun mendekat. Dia bahkan melarang berbicara dengan Nona Cui. Orang ini, dia seperti katak yang bernafsu pada daging angsa, pria picik yang sedang berjaya. Mendengar semua ini, kemarahan di hati Wan Jinsin semakin berkobar. Sialan, saya pikir dia adalah seseorang yang mengesankan, ternyata dia hanya seorang pekerja lepas. Wan Jinsin mengutuk dengan marah. Membebaniku sampai ke wanita yang aku perhatikan, itu benar-benar menjijikkan. Meng Yunde menghela nafas dan berkata dengan setuju, bukankah itu hanya? Direktur muda Wan, menurutku, Nona Cui sekarang dibutakan oleh kata-kata manis anak itu, oleh karena itu dia sangat patuh padanya, tidak menyadari bahwa dia jatuh ke dalam jebakan. Jika Anda bertanya kepada saya, sekarang adalah kesempatan yang tepat bagi Anda untuk berperan sebagai pahlawan dan datang untuk menyelamatkannya, kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan nilai Anda. Jika kamu bisa membuat Nona Cui sadar dan melihat kebenaran tentang anak malang ini, dia pasti akan berterima kasih padamu. Setelah itu, jika kamu ingin lebih dekat dengan Nona Cui, itu akan menjadi terlalu mudah. Meng Yunde, sangat menyadari perasaan Wan Jinsin terhadap Cui Ruyun, mengatakan hal-hal ini untuk memenuhi keinginannya dan memikat Wan Jinsin lebih jauh. Pada akhirnya, Wan Jinsin memang tergerak oleh kata-kata Meng Yunde, dan ekspresi puas dengan cepat menyebar di wajahnya. Kamu benar, Nona Cui memang membutuhkan bantuanku. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kata-kata ini persis seperti yang ingin didengar Meng Yunde. Meng Yunde dengan cepat berkata, ini cukup sederhana, saya sudah meminta seseorang memeriksanya, alasan Nona Cui membawa anak itu ke sini adalah untuk mengikuti kompetisi pengobatan kuliner. Bab 660. Belum pernah mendengarnya. Mata Wan Jinsin sedikit menyipit, dan dia berkata dengan jijik, penampilan kikuk anak itu, dan dia berani berpartisipasi dalam kompetisi makanan obat. Kata-kata Wan Jinsin dipenuhi dengan penghinaan. Meng Yunde menimpali, kamu memberitahuku. Tapi, meskipun anak itu tidak terlalu ahli, dengan caranya yang begitu dekat dengan Nona Cui, kamu tidak bisa menjamin dia tidak akan membantunya di belakang layar. Ekspresi Wan Jinsin sedikit menggelap. Itu memang benar, Cui Ruyun sendiri memulai dengan sebuah restoran, dan dia pasti punya beberapa resep rahasia untuk makanan obat. Dengan santai mengeluarkan beberapa mungkin bisa membantu anak ini melangkah jauh dalam kompetisi ini. Dia menyinggung perasaanku, dan dia masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi makanan obat. Angan-angan belaka. Wan Jinsin kemudian berkata kepada seorang asisten di sampingnya, panggil panel juri kompetisi sekarang, saya ingin mendiskualifikasi pria bermarga Chen ini. Ya, Direktur muda Wan. Meng Yunde buru-buru berkata sambil tersenyum menjilat, kekuatan sutradara muda Wan sangat hebat, berurusan dengan Chen Xuan hanya semudah menghancurkan seekor semut. Selain itu, Direktur muda Wan, restoran keluarga Meng kami juga berpartisipasi dalam kompetisi makanan obat kali ini, dan restoran kami, sebagai merek berusia seabad, baru saja akan menggunakan kesempatan ini untuk bertransformasi dan memasuki industri kesehatan.
Bank investasi Anda kaya akan modal, dan merupakan mitra yang selalu dicari oleh restoran keluarga Meng kami. Aku hanya tidak tahu apakah Direktur Muda Wan bisa memberi kesempatan pada restoran keluarga Meng kita. Meng Yunde memandang Wan Jinxin dengan wajah penuh harapan, benar-benar patuh dalam sikap. Faktanya, inilah alasan utama Meng Yunde datang untuk berbicara dengan Wan Jinxin. Dia tidak hanya bisa membuat Wan Jinxin membalas dendam padanya, tetapi dia juga bisa membawa manfaat besar bagi restoran keluarga Meng. Ini pasti membunuh dua burung dengan satu batu. Wan Jinxin melirik Meng Yunde dan mendengus arogan, yakinlah, karena kamu telah membantuku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tidak masalah siapa yang mendapatkan kejuaraan, jadi itu mungkin juga menguntungkan Anda. Setelah mendengar ini, Meng Yunde sangat gembira, benarkah? Maka saya akan berterima kasih sebelumnya kepada Direktur Muda Wan. Hari pertama hanya untuk para kontestan mendaftar dan membiasakan diri dengan lingkungan. Kompetisi makanan obat ini memiliki hampir 1.000 individu dan tim yang berpartisipasi, menjadikannya acara akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1.000 peserta dibagi menjadi 10 kelompok. Dari babak penyisihan awal hingga final, hanya satu kontestan dari masing-masing grup yang dapat melaju untuk memperebutkan hadiah emas, perak, dan perunggu. Mereka yang tidak berhasil mencapai final hanya dapat bersaing untuk mendapatkan beberapa penghargaan nominasi yang tersisa. Untuk memastikan keadilan, seluruh kompetisi, mulai dari babak penyisihan hingga final, menggunakan penilaian anonim. Artinya, dari awal hingga akhir, 10 juri tidak tahu hidangan mana yang berasal dari kontestan mana, itu sangat rahasia. Tentu saja, apa yang disebut kerahasiaan ini hanya teoretis, dan ketika dipraktikkan, sulit untuk menghindari kecelakaan. Keesokan harinya, babak penyisihan kompetisi makanan obat resmi dimulai. Chen Xuan ditugaskan ke grup 7. Baru tiba di lokasi, seorang pemuda berseragam koki keluar, menarik perhatian khusus. Melihat pemuda ini, wajah para kontestan di sampingnya langsung menunjukkan ekspresi sedih. Sekilas mereka menyadari bahwa pakaian yang dikenakan oleh pemuda ini adalah pakaian koki topi emas bintang 6. Koki topi emas bintang 6 adalah peringkat tertinggi di dunia kuliner. Ada paling banyak 1.000 orang di seluruh dunia yang telah mencapai level ini. Rata-rata, jumlah koki pada level ini di negara manapun hampir dapat dihitung dengan satu tangan. Dan sekarang, koki tingkat atas yang langka berdiri tepat di depan mereka, yang benar-benar mengejutkan semua kontestan. Itu juga membuat mereka merasakan krisis yang hebat. Ya Tuhan, koki topi emas bintang 6. Apa gunanya bersaing sekarang? Di grup kami, satu-satunya yang dijamin maju adalah dia. Kami benar-benar bersaing dengan koki top bintang 6. Ini pasti lelucon. Sudah berakhir, tidak ada harapan lagi. Pada saat itu, teriakan putus asa bergema di seluruh kelompok 7. Sementara itu, koki topi emas bintang 6 langsung menuju Chen Xuan. Kamu Chen Xuan, iya. Koki bintang 6 itu mengangkat dagunya, penuh arogansi, matanya dipenuhi rasa jijik. Chen Xuan meliriknya, ekspresinya dingin, apakah aku mengenalmu? Koki bintang 6 mengejek, kamu tidak mengenalku, dan kamu tidak layak untuk mengenalku. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dengan saya di grup ini, Anda bisa melupakan tentang menonjol. Setelah berbicara, Koki bintang 6 melirik Meng Yunde di grup 4, dan mereka bertukar senyum. Chen Xuan melihat koki topi emas bintang 6 di hadapannya dan kemudian Meng Yunde tidak jauh, langsung memahami segalanya. Tampaknya alasan koki topi emas bintang 6 ini sangat memusuhi dia pasti terkait dengan Meng Yunde. Tebakan Chen Xuan sepenuhnya benar. Faktanya, koki topi emas bintang 6 ini sengaja dibawa oleh Meng Yunde untuk berurusan dengan Chen Xuan, khususnya untuk menghalangi peluang Chen Xuan untuk maju. Meskipun Meng Yunde tidak pernah menyaksikan kecakapan kuliner Chen Xuan, juga tidak tahu apakah dia benar-benar ahli dalam memasak terapeutik. Setelah kejadian di mana dia dipukuli, Meng Yunde merasa bahwa Chen Xuan agak tidak terduga. Oleh karena itu, dia telah berusaha keras, bertekad untuk tidak memberi Chen Xuan kesempatan apapun. Pada saat ini, koki topi emas bintang 6 melanjutkan, namun, untuk menghormati semangat samurai kami, saya akan membiarkan Anda mati dengan sedikit pengertian. Nama saya Chie Masao, dari negeri Sakura. Dewa kuliner negeri Sakura, Chie Masao. Ya Tuhan, seseorang seperti dia akan lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi hakim kita, namun dia bersaing melawan kita. Ini benar-benar membuang-buang bakat. Sebagian besar peserta hari ini adalah koki, dan mereka semua pernah mendengar tentang Dewa kuliner Chie Masao dari negeri Sakura, jadi mereka semua sangat terkejut saat ini. Bahkan Cui Ruyun sedikit mengerutkan kening saat mendengar nama Chie Masao. Dia juga pernah mendengarnya, karena keahlian kulinernya tidak hanya luar biasa, tetapi keahliannya dalam masakan kesehatan juga sangat mendalam. Kali ini, akan sangat merepotkan bagi Chen Xuan untuk maju. Chen Xuan, mendengar kata-kata Chie Masao, tetap tanpa ekspresi. Oh, tidak pernah mendengarnya. Hanya dengan beberapa kata sederhana,
dia benar-benar mengejutkan orang banyak. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang dewa kuliner seperti Chie Masao. Apakah seseorang yang begitu cuek bahkan cocok untuk berbaur di dunia kuliner? Melihat reaksi Chen Xuan, Chie Masao juga mendidih karena marah. Dalam pandangannya, tidak mendengar namanya adalah hal yang paling tidak hormat. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.